sahabatku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, yang aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Tuhanku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, sahabatku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, sahabatku. Baik Tuhan, kami serahkan pada Bapak Kepala, Bapak Charles Ngora untuk kebaikan. Baik, mohon dibuka. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosis. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, salam kudus, salam sehat buat kita semua. Ya, terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Kita akan segera memasuki perenungan kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan atas kemurahan hati-Mu yang terus menuntun kami, mengajar kami, mendidik kami, semua anak-anak-Mu untuk selalu dengan rela hati kami mau dibentuk oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang terus memanggil kami untuk memasuki kerinduan kami yang besar, mengenal kasih karunia-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk semuanya kebaikan-Mu yang telah menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan kembali merenungkan lagi kelanjutan dari komitmen kami untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kami mohon terus pimpinan Tuhan untuk memampukan kami tetap bersyukur kepada-Mu atas segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Salam saudara-saudaraku. Marilah, ya puji Tuhan. Marilah kita lanjutkan lagi saudara-saudaraku. Kita kembali masuki episode yang ke-212 dari pembelajaran kita akan firman Tuhan dari kitab Galatia. Dan sekarang kita masih di pasal 5. Kita akan lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai kemarin di ayatnya yang kelima ya. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan sekali lagi ya kebenaran firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayatnya yang kelima. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan lagi lebih dalam, lebih jauh lagi ya. Karena ini adalah langkah yang harus kita tempuh dalam penurutan kita, ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, aku akan saya bacakan lagi Galatia pasal 5 ayatnya yang kelima ya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang akan kita harapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dua peranan yang sangat penting di sini, ya, oleh roh dan karena iman, untuk membawa kita mengerti lebih jauh lagi, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh Rasul Paulus ya
bahwa sekarang kita ini berada di alam kemerdekaan, ya. Dan di alam kemerdekaan rohani ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sekarang memahami bagaimana kita bersikap kepada juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita meresponi kebaikannya, mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus, mengisi keselamatan kita yang besar ini, ya, dengan memikirkan tentang keinginan Roh Kudus, dan bukan keinginan daging lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini tentunya ya bagian yang memberikan tantangan buat kita, setiap orang percaya, ya, setiap hamba-hamba kebenaran yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, ya, diberikan kita tantangan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memikirkan tentang keinginan dan kehendak daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah sampaikan di awal bahwa kita tidak hanya berpuas diri bahwa kita ini sudah mendapatkan posisi yang benar di dalam Kristus Yesus, ya, bahwa kita adalah orang-orang kudusnya. Di dalam posisi kita dalam Kristus Yesus, kita berdiri tegak dan berdiri teguh di dalam kebenaran yang telah memerdekakan kita. Tetapi kita juga, Bapak Ibu Saudaraku, akan memikirkan selanjutnya, ya, melangkah, bagaimana kita melangkah lebih jauh, melangkah lebih luas lagi, ya, tentang kehidupan kita, ya, yang benar, yang sudah ditebus oleh Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita memikirkan pengetahuan yang baru, ya, pengetahuan yang baru, pengetahuan akan kebenaran yang Alkitab sebut sebagai pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus yang sorgawi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bisa dikatakan di sini, ya, istilah yang biasa kita dengar itu move on, ya. Jadi kita perlu move on, ya, kita perlu bergerak, meninggalkan terus, Bapak Ibu Saudaraku, masa lalu kita, manusia lama kita, ya, keinginan yang lama, manusia lama kita itu harus kita tinggalkan, dan kita melangkah terus kepada keinginan atau kehendak atau kemauan daripada Roh Kudus. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku, kita pahami terus-menerus, karena disinilah letak daripada, ya, kemampuan kita untuk bertahan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kemampuan kita untuk bertahan tetap di jalur, ya, kehendak Allah, yaitu kita terus diperbaharui, hidup di dalam kasih karunia-Nya sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Kita mempunyai cara bagaimana kita menuruti kehendak Allah, menuruti kehendak Roh Kudus. Maka ini tidak lepas daripada, ya, firman Allah, tidak lepas daripada pengertian yang benar, yang dibukakan, yang disingkapkan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi tadi dikatakan sebab oleh Roh dan oleh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, jadi ada kebenaran Allah yang utuh di dalam Yesus Kristus, yaitu kita mengenali, ya, ketaatannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengenali ketaatan Kristus, ya,
supaya kita mengikutinya. Amin. Ya, mengenali ketaatan ya Kristus Yesus, anak Allah, kesempurnaan di dalam ketaatannya. Kita perlu, Bapak Ibu Saudaraku, penting mengenali, mengerti melalui kebenaran firman-Nya supaya kita bisa meniru. Amin. Kita bisa meniru menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi ada keserupaan yang Allah inginkan dari kehidupan kita, ya, keserupaan dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Tapi keserupaan ini adalah keserupaan, yaitu pengenalan kita akan rahasianya, ya, rahasia yang telah dibukakan kepada kita tentang ya Yesus Kristus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika Yesus ada di bumi sebagai manusia di dalam keadaan jasmani, ya, hidup sebagai manusia di dalam daging, dengan saat ini, ya, dibandingkan dengan saat ini, Yesus Kristus tidak hidup lagi di dalam daging. Dia tidak hidup lagi di dalam rupa manusia di dalam daging, ya. Tetapi Yesus Kristus saat ini adalah Tuhan dan juru selamat kita, dan dia adalah kepala tubuhnya, dan kita adalah anggota-anggota sebagai manusia barunya. Jadi itulah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, relasi kita, ya, kualitas daripada hubungan kita dengan Yesus Kristus saat ini adalah dalam ruang lingkup, ya, kemanusiaan yang baru. Ya, jadi bukan manusia lama lagi, Bapak Ibu Saudaraku, tapi manusia baru. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka manusia baru ini, ya, diperlengkapi, dipersenjatai oleh Allah, dipersenjatai dengan pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ya seperti yang Paulus katakan di kitab Efesus, ya, pasal 6, bahwa karena perlawanan kita saat ini, perjuangan kita saat ini bukanlah melawan daging, ya, tetapi melawan roh-roh penguasa di udara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan, ya, peperangan rohani yang sangat berbeda yang diperhadapkan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus mengenali, ya, maaf, kita harus mengenali siapa lawan kita dan bagaimana cara kita menghadapinya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, ya, Paulus mengatakan sebab perjuangan kita bukanlah melawan daging, ya, tetapi melawan penguasa-penguasa roh-roh di udara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pertempuran melawan yang tidak kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan karena itulah maka tidak mungkin itu bisa kita capai kemenangan terhadap perlawanan terhadap roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara. Tidak mungkin itu bisa kita capai, ya, dengan hal-hal yang duniawi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, pengetahuan yang duniawi, ya, pikiran yang duniawi, tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku itu bisa dicapai atau bisa mengalami kemenangan. Hanya kemenangan di dalam Kristus Yesus, hanya kemenangan oleh pikiran Kristuslah saat ini kita bisa bergerak, melangkah untuk maju, ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengalami, ya, kemajuan di dalam pertumbuhan iman kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
maka saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ya. Disinilah instruksi yang baru yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percayanya, ya, sebagai tubuh Kristus. Kita mendapatkan instruksi yang baru untuk kita bisa move on, ya, kita bisa bergerak, melangkah maju di dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Ya, Roma pasal 12. Ya, saya akan membacakan ya dari ayat 1 sampai ayatnya yang kedua saja. Ya. Kita coba dari ayat 1 sampai ayat 2, saudara-saudaraku. Saya akan membaca untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat, ya, Paulus katakan, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi dia tidak memaksa, ya. Jadi Paulus tidak di sini kita lihat bukan membujuk, ya. Jadi bukan membujuk, bukan memaksa, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dia memberikan nasihat, ya, karena ini adalah merupakan suatu himbauan yang diperhadapkan kepada orang-orang yang sudah dianggap dewasa. Amin. Jadi tidak bisa dipaksa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini lebih kepada ya kesadaran, peningkatan kesadaran diri, ya, bahwa memahami siapa kita di dalam Kristus Yesus dan bagaimana kita seharusnya meresponi akan kehidupan kita ini, ya, kehidupan kita yang baru ini, bagaimana kita meresponi. Maka Paulus di sini memberikan nasihat, tidak memaksa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi sekali lagi ini lebih menekankan kepada bagaimana kita sadar sendiri, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita, ya, karena Allah menginginkan supaya seluruh hidup kita, tubuh kita yang sudah ditebus dengan lunas, dengan harga yang mahal oleh darah Kristus, Allah mau supaya kita mempersembahkannya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kepada keinginan daging, tetapi mempersembahkannya kepada Allah, ya, menurut keinginan roh, dan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kudus telah tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita yang sudah ditebus ini, ada di dalam hati kita, Roh Kudus, maka kita harus selalu, ya, disadarkan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi kita adalah milik Kristus, kita adalah milik Allah, dan karena itu kita membawa, ya, tubuh kita yang sudah ditebus ini bukan untuk disia-siakan dan bukan untuk memuaskan keinginan daging, tetapi untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, ya, bukan persembahan yang berdosa, tetapi tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus, yang suci, karena sudah disucikan oleh darah Kristus, dan itulah yang berkenan menjadi ibadah kita yang sejati. Itulah persembahan kita kepada Allah, persembahan yang sejati, membawa diri kita untuk diperbaharui oleh pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, diperbaharui oleh kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, ya Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita
tindakan kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan bukan lagi berdasarkan pikiran kita semata-mata atau berdasarkan akal, ya, pikiran atau imajinasi atau bayangan kita sendiri, tetapi setiap pergerakan kita melangkah, setiap keputusan kita, Bapak Ibu Saudaraku, setiap tindakan dan perbuatan kita itu sudah melalui proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, melalui pikiran kita yang diperbaharui menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Amin. Nah, saudaraku, karena itu ada langkah, ya, ada step, proses yang harus kita ikuti untuk sampai kepada pembaharuan akan kehidupan yang pikiran Kristus dalam kehidupan yang baru ini. Maka di ayatnya yang kedua dikatakan, janganlah kamu maaf janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, pikiran yang diperbaharui, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita bisa mengalami pergerakan kita, move on, ya Bapak Ibu Saudaraku, terus melangkah maju, ya, dengan pikiran yang diperbaharui. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa pikiran yang diperbaharui? Ya, oleh karena memang kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Tubuh kita yang berdosa telah disalibkan bersama dengan, ya, tubuh Yesus Kristus sebagai korban, ya, yang nyata. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa ada residu, ya, ada residu atau sisa-sisa daripada pikiran lama itu masih melekat, karena di dalam tubuh yang lama ini, ya, di dalam tubuh daging yang kita masih pakai saat ini, itu masih ada tersisa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, pola-pola pemikiran yang lama itu, ya, baik yang kita peroleh karena kita adalah keturunan daripada Adam yang berdosa secara daging, baik yang kita pelajari di dalam keluarga kita dari orang tua kita, baik yang kita pelajari di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, ya, lingkungan budaya kita, tradisi kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu masih banyak yang tersisa yang belum selaras dengan kehendak Allah, seturut dengan pembaharuan, ya, pikiran yang baru dalam manusia baru yang kita kenakan, yang kita pakaikan, ya, saat ini, ya, di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa pergumulan, nah ini, ya, pergumulan daripada orang-orang percaya itu, orang-orang kudusnya Tuhan itu bermacam-macam, ya Bapak Ibu Saudaraku, bermacam-macam, ya, beragam pergumulan itu, ya saudaraku, ya, ada yang pergumulan itu bisa dilewati terus dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Ada juga, ya, kejatuhan, ada juga kemunduran, ya, yang dialami oleh anggota-anggota tubuh Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itulah maka kita lihat di dalam pergumulan kita ini, kita perlu, ya, memahami cara untuk kita bisa melewati proses yang Tuhan inginkan ini. Ini adalah sebuah proses karena dikatakan tadi di situ, ya,
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah soal mindset, ya, soal paradigma, yaitu soal cara berpikir kita. Karena semua tindakan dan perbuatan orang itu berasal dari apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apa yang dipikirkan orang itulah yang akan diperbuatnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Allah ya memulai dari hati kita, dari pikiran kita, bagaimana kita ya mengalami perubahan, pembaharuan. Jadi Allah mempunyai cara, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Roh Kudus mempunyai caranya ya untuk mengubah hidup kita. Bukan dengan cara kita. Mengubah hidup kita ini tidak akan mampu, saudara-saudaraku ya. Kita tidak akan bisa mengubah diri kita seperti bayangan kita sendiri. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Pasti kecewa ya. Pasti manusia itu mengalami kekecewaan sama seperti dunia ya. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang di dunia yang tidak mengenal kasih karunia Allah, mereka terus memikirkan perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan kehidupan, peradaban manusia di dunia ini. Tapi itu bukanlah tujuan yang Allah inginkan. Itu tujuan keinginan daging manusia. Ya, itu adalah tujuan pikiran manusia menurut kehendaknya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, karena itu saudaraku dikatakan jangan kamu mengikuti menjadi sama seperti dunia ini. Karena dunia ini tidak memikirkan tentang kehendak Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka menolak, Bapak Ibu Saudaraku, menolak kasih karunia Allah. Ya, mereka menghina dan mereka tidak menerima ya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib ya sebagai jalan pengenalan yang benar kepada Allah yang benar. Mereka membuat sendiri cara mereka ya, memaksakan sendiri apa yang mereka pikirkan sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan cara demikian bahwa mereka akan menjadi berharga di dalam kehidupan ini, dan mereka tidak memikirkan persoalan apakah mereka akan bisa diterima oleh Allah ya di masa yang akan datang, ataukah mereka akan binasa ya oleh karena dosa ya, oleh karena penolakan mereka kepada kasih karunia Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita diberikan kesempatan ya oleh Allah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diperbaharui dengan pikiran yang baru ini, mengikuti pola pikir yang dimiliki oleh Kristus yang sorgawi saat ini. Kristus yang sorgawi sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita diajar dan dididik oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kekudusannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena Yesus Kristus mengerjakan ya pekerjaan yang sudah selesai, yaitu di mana kita dipisahkan dari dosa, dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudaraku, dan sekarang kita ya ditempatkan di dalam kehidupan yang baru untuk mengabdi ya, untuk mengabdi kepada Allah berdasarkan kekudusan dan ketaatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus menjadi cara hidup kita untuk mengikut Dia, mengikut Yesus Kristus saat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu dan harus bertumbuh ke arah pengetahuan yang baru, pengetahuan akan kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga dikatakan tadi di situ, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran. Jadi pikiran kita ini perlu diperbaharui terus-menerus oleh Roh Kudus sesuai dengan firman-Nya,
Ya, tidak mungkin di luar firman-Nya, tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi di sini bukan hanya membedakan. Ya, jadi kalau kita lihat dikatakan dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, ya, di dalam King James Bible dikatakan to prove, ya. To prove itu adalah membuktikan. Jadi bukan hanya membedakan Bapak Ibu Saudaraku, tapi adalah membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi tidak mungkin dengan usaha perbuatan kita bisa membuktikan ya kehendak Allah yang sempurna. Kita bisa membuktikan kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Hanya Yesus Kristus yang dapat membuktikan kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna itu. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya ketergantungan kita, Bapak Ibu Saudaraku, penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus melalui iman kita, maka itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa meraih ya pengetahuan akan kebenaran ya yang baru Bapak Ibu Saudaraku melalui kebenaran firman-Nya. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tentunya banyak godaan, ya banyak godaan yang ingin menghentikan ya kemajuan kita, kemajuan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak selalu menyadari bahwa kita ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus, membutuhkan bimbingan dan juga membutuhkan hikmat surgawi, Bapak Ibu Saudaraku, masalah-masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa melemahkan semangat kita juga, ya, bisa menggoda kita untuk berpaling kepada sesuatu hal yang lain yang mungkin kita, ya, pikiran kita mungkin ya mengatakan bahwa tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akhirnya menjadi orang yang bermalas-malasan, ya, yang mencari dalih, ya, mencari alasan-alasan untuk kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang sedang diintai atau yang sedang diikuti oleh keinginan daging, supaya sewaktu-waktu saudara-saudara dan saya menjadi ragu dengan pimpinan Tuhan, dengan ragu dengan firman-Nya, dan mulai menarik diri, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan mulai kita mencari alasan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang duniawi yang membawa kita kepada kemunduran di dalam iman kita mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudaraku, itulah residu-residu daripada sisa-sisa dari keinginan lama itu kita harus waspadai. Kita tidak boleh mempercayai sepenuhnya bahwa diri kita ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, mampu mengatasi segala persoalan, segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, tetapi kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada Kristus Yesus, ya, bahwa hanya karena kemurahan hati Kristuslah kita sampai saat ini masih tetap mampu bertahan untuk melayani Dia. Amin. Untuk memuji-muji Dia dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, hanya karena Roh Kudus ya masih terus memperbaharui pikiran kita dan menolong kita untuk bisa melangkah sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah jadi kembali kepada ya persoalan jemaat Galatia, ya, seperti yang sudah banyak kita bahas Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena tidak ada yang kebal Bapak Ibu Saudaraku terhadap tantangan persoalan sehingga merasa bahwa semua akan baik-baik saja tanpa ada ya
kerinduan yang besar, upaya kita yang keras, yang teguh, pendirian kita untuk tetap setia membawa diri kita untuk diperbaharui dengan pikiran Kristus, dengan pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak boleh ya merasa nyaman, merasa aman dan memilih sendiri ya seperti apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tapi kita harus tetap, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi orang yang berhikmat. Amin. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, bahwa kita tidak akan bisa bertahan, tidak akan sanggup bertahan untuk tetap setia kepada Allah tanpa pikiran kita diperbaharui terus oleh kebenaran firman-Nya. Kita tidak akan berbuah, ya. Kita tidak akan berbuah bagi Allah. Kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus, ya, pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita untuk menghidupi kekudusannya tanpa pertolongan, pembaharuan akal pikiran dan akal budi kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa membedakan, tidak bisa membuktikan apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi ya, hal ini tidak bisa kita duga-duga, ya, hal ini tidak bisa kita hayalkan, kita bayang-bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, berdasarkan ya imajinasi kita sendiri. Tidak bisa. Kita harus masuk ya kepada dimensi ya, kepada masuk melangkah di level ya ketaatan kepada Kristus Yesus, karena fungsi daripada manusia baru kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, akan bergerak ya, itu akan difungsikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya berdasarkan pengetahuan yang baru ini, berdasarkan pengetahuan akan kebenaran rahasia Kristus yang dibukakan kepada kita tentang kekudusannya ya, yang telah dikerjakannya, telah dilakukannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menyampaikan berita kabar baik Injil kasih karunia Allah ya, bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita, segala dosa manusia, bahwa Ia telah menyucikan hidup kita oleh darah-Nya yang kudus dengan sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang, kepada orang lain, kita sedang memperkenalkan kekudusan Allah, bukan kekudusan kita, diri kita sendiri. Ya, kita sedang memperkenalkan pekerjaan Allah, bukan memperkenalkan pekerjaan kita sendiri. Kita sedang memperkenalkan kehendak Allah ya, dan bukan kehendak kita sendiri. Ya, memperkenalkan akan pikiran Kristus, bukan pikiran kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan satu pekerjaan yang sangat menarik untuk kita lakukan ya, kehendak Allah di dunia ini. Karena itu berarti, saudaraku, kita berada di posisi yang tepat dan juga melangkah dengan keputusan yang tepat. Dan saudara-saudara dan saya, tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, firman Allah berjanji, firman Allah dengan setia menyatakan bahwa Dia, Roh Kudus, akan ya memimpin hidup kita. Roh Kudus akan mengajari kita, akan mendidik kita, melatih kita untuk bisa hidup tetap di dalam kesetiaan ini, saudara-saudaraku. Dan kita senang dan kita merasa gembira di dalam damai sejahtera ini. Kita bisa mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keadaan teduh, ya, kita, saudara-saudaraku, memerlukan ya pertolongan daripada Tuhan sendiri, supaya kita bisa merasakan bahwa hidup kita ini adalah sungguh berharga, sangat berharga. Saudaraku, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, sekali lagi, itu sangat-sangat berharga bagi kita, dan kita tidak boleh membuang-buang waktu kita dengan percuma lagi. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku, karena hari akan terus berganti saudara-saudaraku, ya, tapi seiring dengan waktu saudara-saudara dan saya juga terus diperbaharui, ya, kita juga terus melangkah mengikuti kehendak Allah dan kita dipenuhi dengan pengetahuan yang baru, pengenalan akan Kristus Yesus yang sorgawi. Dengan demikian saudara-saudara terus diyakinkan di dalam kehidupan kita ini bahwa hidup kita ini sangat berharga, harus kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan tentunya ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita melangkah memfungsikan manusia baru ini di dalam pelayanan kita. Amin. Jadi saudaraku, melangkah, ya, bukan lagi kita hanya sekedar pendengar, ya, tetapi kita juga menjadi pelaku, yaitu kita melangkah memfungsikan diri kita menjadi pelayan-pelayan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan demikian kita melayani Kristus, melayani Allah dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang sia-sia dan bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara dan kehendak Allah dan kehendak Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya difungsikan oleh Allah, difungsikan oleh Roh Kudus. Hidup saudara dan saya dihargai dan ditempatkan, diposisikan di jalur yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu adalah kebanggaan kita di dalam Kristus Yesus, karena kita tidak bisa mengusahakan itu dengan pengetahuan dan kemampuan dan kesanggupan kita sendiri. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Kita akan melihat lebih jauh lagi, ya, besok kita akan berjumpa lagi saudara-saudaraku, melihat dan melangkah lagi untuk kita memahami lebih jauh lagi apa yang Paulus katakan tadi, bahwa oleh Roh, ya, kembali lagi ke kitab Galatia pasal 5 tadi, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran, ya, yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada kebenaran yang utuh, kebenaran Yesus Kristus, bukan kebenaran diri kita sendiri, bukan kebenaran dunia, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kebenaran manusia yang kita harapkan terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kita ini, tetapi ada kebenaran Allah, ada kebenaran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, tergenapi di dalam kehidupan kita, menjadi pengalaman kita secara pribadi, secara real, secara nyata, lebih nyata lagi, dan juga di dalam pengalaman hidup kita bersama, di dalam persekutuan kita, kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ada pengalaman-pengalaman hidup bersama yang sangat dahsyat, luar biasa, ya, yang Allah ingin kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita semakin mengenali terang benderang, ya, saudara dan saya, fungsi kita hidup di dunia ini untuk apa, mau kemana dan bagaimana. Saudara-saudara dan saya bisa memahami dengan terang benderang, sehingga kita bukanlah orang yang dengan mudah diombang-ambingkan, ya, yang gampang menjadi orang yang ragu-ragu dan orang yang pelin-pelan. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak akan membiarkan kita masuk kepada keadaan yang seperti itu, karena itu adalah pola pikir manusia yang lama, ya, tetapi kita akan berada terus di dalam keyakinan yang teguh, saudara-saudaraku, di dalam keyakinan bahwa hidup kita ini, hidup yang sangat berharga ini, berada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melangkah dengan iman, dengan keberanian iman, dan kita mempersembahkan tubuh kita untuk menjadi persembahan yang kudus, untuk selalu siap melayani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, melayani, karena hanya orang dewasa yang mempunyai kemampuan untuk
melayani secara konsisten. Karena itu kita membutuhkan pertolongan kasih karunia Allah setiap saat, memampukan kita untuk memfungsikan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersyukur senantiasa, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita saling mendoakan, ya, saling menguatkan, dan kita bersyukur dalam persekutuan kita bersama ini. Saudaraku, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk momentum prima. Setiap pagi, setiap hari, setiap saat kami selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah keberuntungan kami yang sangat besar. Dan ini kami peroleh bukan dari dunia, tetapi ini kami dapatkan oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kami semua. Orang-orang kudus-Mu diberikan hati yang selalu rindu, dan kami selalu rajin untuk bersama-sama dalam ibadah pagi kami, dan juga di dalam setiap tanggung jawab kami. Kami percaya penyertaan Roh Tuhan, Roh Kudus mengajar kami untuk masuk ke dalam seluruh pikiran Kristus, seluruh kebenaran-Mu. Kebenaran yang kami harapkan menjadi jalan hidup kami yang terbaik setiap saat, di dalam keputusan-keputusan kami, dan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami boleh yakini ada penyertaan kasih karunia Tuhan dan hikmat-Mu yang surgawi menuntun kami di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini telah memberikan hati dan pikirannya, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan untuk Tuhan, dan semua tanggung jawab kami akan kami lakukan menjadi berkenan kepadamu, karena Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan, dan biarlah kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, saudaraku, tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, shalom semuanya. Ya, selamat pagi. Shalom. Amin. Terima kasih.